kayak begini? Ini sih uang kebakar. Namanya juga orang kebakar, pasti uangnya juga kebakar. Maksud Bapak? Penumpang yang tadi itu kan terbakar. Bakar. Mereka itu senasib dengan kita. Kita ini terbakar waktu peristiwa Mei lalu. Jadi saat itu jalan sampai melintasi Mall Klender, penumpangnya kompak turun semua. Nah, pada saat itu dia cek uang pembayaran tadi, ternyata udah nggak ada. Ternyata mereka para supir cerita juga mengalami kejadian-kejadian di luar nurul lah ketika melintasi tempat tragedi itu. Waktu mereka ke lantai 3 mencari jasad ayahnya, disitulah akhirnya mereka melihat walaupun jasad ayahnya udah gak dikenalin gitu ya, tapi ada jam tangan yang dipakai yang ternyata itu gak terbakar. Jam tangan yang biasa digunain ayahnya ternyata masih utuh dan tidak terbakar. Melihat hal itu, Yanto pun bersama keluarganya sedih. Siapa yang punya kenangan kelam? Kita semua nih, termasuk gua, tentunya nggak pengen lah punya kenangan kelam dalam hidup. Tapi terkadang hal itu nggak bisa kita hindarin. Termasuk salah satu sejarah yang pernah ada di Indonesia. Tragedi Mei 98. Indonesia pernah mengalami masa-masa kelam tersebut. Mungkin kalian Gen Z nih belum lahir atau baru banget lahir pada saat itu, gak ngalamin kejadiannya langsung. Kerusuhan di mana-mana, penjarahan, kebakaran, dan tidak sedikit menimbulkan korban jiwa yang tentunya masih menyimpan luka yang mendalam bagi mereka yang mengalami kejadian tersebut. Dan gak jarang ya kita temuin ada cerita-cerita horor dari peristiwa kelam tersebut. Mungkin kita sering mendengar ada cerita yang meminta tolong jasadnya dikuburkan secara layak. Ada juga yang seperti dia itu muncul lagi untuk berpamitan terakhir kalinya. Ada juga sosok hantu yang muncul dan datang meminta pertolongan dan juga keadilan atas kematiannya. Dan cerita-cerita itu ya bisa kalian temuin guys, Paralang dan RJL Satset. Di internet itu banyak banget. Nah hari ini gue mau cerita salah satu kejadian horor yang ada terkait 98. Tapi sebelumnya gue mau masuk dulu nih kejadian 98-nya. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Na 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 na. Bulan ini adalah bulan Mei, di mana ada sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi 27 tahun yang lalu. Pada Mei 98, Indonesia sedang berada di puncak ketegangan ekonomi, politik, dan juga sosial. Kerusuhan yang terjadi itu merebak secara massal, di mana masalahnya itu malah jadi rumit dan bercabang. Entah bagaimana caranya, saat itu tersebar isu kalau krisis ekonomi yang terjadi ini salah satunya disebabkan oleh etnis Tionghoa. Banyak rumor yang beredar, lagi-lagi ini rumor bahwa mereka itu telah menimbun bahan pokok dan melarikan uangnya ke luar negeri. Saat itu jadinya nih banyak rumah dan juga toko milik warga Tionghoa yang dijarah dan juga menjadi sasaran. Kekerasan ini terjadi di mana-mana. Di Palembang saat itu kerusuhan tercatat ada sekitar 179 toko dan 109 rumah yang dirusak. Di Solo atau Surakarta terjadi kerusuhan di mana 27 pusat perbelanjaan, 217 toko, 287 mobil dan truk, 570 sepeda motor dan lain-lain menjadi korban dari kerusuhan ini. Di Sumatera Utara, dari kota Medan menjalar secara masif ke sekitaran Sumatera Utara lain seperti Simalungun, Deli Serdang, dan Tebing Tinggi. Tanjung Balai pun menjadi sasaran dari perusakan dan juga penjarahan pada Mei 98. Surabaya seperti Sidotopo, Pegirian, Wonokusumo, dan wilayah Surabaya Barat juga mengalami banyak hal yang sama. Banyak toko yang dijarah dan dirusak akibat kerusuhan ini. Dan yang terparah adalah di Jakarta, di mana gelombang massa aksinya
menjadi tempat pemicu dari kerusuhan Mei setelah gugurnya para mahasiswa. Jadi guys, banyak pusat perbelanjaan dan toko yang menjadi sasaran pada saat itu. Termasuk nih waktu gue kecil, jadi ada satu supermarket biasanya gue tuh diajak sama eyang gue lah buat main gitu. Nah tapi pada saat 98 ya, waktu itu gue masih kecil belum ngerti apa-apa, sampai sekarang itu supermarket udah nggak ada lagi. Sudah habis, bener-bener runtuh supermarketnya. Dan salah satu kisah yang paling viral di tahun 98 adalah penjarahan Mall Klender. Ada salah satu cerita saksi mata nih dari Samsul yang pada saat kejadian dia berada di dalam gedung Yogya Plaza Klender. Waktu itu Samsul mencari tetangga dan juga ponakannya yang berada di dalam gedung. Samsul saat itu udah ngeliat kalau ada api di lantai atas dan dia yakin bahwa api itu akan segera menjalar kemana-mana termasuk ke lantai bawah. Dan dia juga melihat ada tumpukan ban tergeletak di sekitar tangga menghalangi akses buat naik turun antar tangga. Samsul yakin saat itu bahwa dirinya itu bukan terjebak, namun dijebak oleh oknum yang dia nggak tahu itu siapa. Karena dia melihat ban yang ada di dalam itu sudah dibakar. Samsul melihat bahwa di dalam gedung itu didominasi anak-anak usia SD dan remaja yang berniat untuk membawa barang yang bisa dibawa pulang. Ada kejadian di mana Samsul ketemu sama anak kecil yang minta tolong kepadanya untuk ngambilin lampu gantung hias di dalam mall yang sebetulnya udah dilahap sama api. Tapi Samsul coba ambilin lah dengan harapan mungkin anak kecil itu setelah dikasih dia bakal lari keluar gedung. Tapi ternyata salah. Setelah si Samsul kasih lampu hias itu, anak kecilnya malah langsung lari ke atas ngikutin kerumunan lain untuk mungkin mengambil barang yang tersisa. Samsul melihat orang-orang di bawah itu bukannya takut tapi malah pada naik. Padahal mungkin mereka tahu ya bahwa ketika udah di atas bisa aja mereka nggak turun lagi loh. Ini mallnya kan udah kebakaran. Samsul sadar bahwa di saat itu ketika zaman lagi susah-susahnya, ekonomi serba sulit, PHK di mana-mana, susah mencari kerja, makanya orang rela naik ke atas mempertaruhkan nyawanya untuk menjarah. Dan dari tragedi yang terjadi di Mall Klender ini ya, sebuah sumber mengatakan bahwa terdapat 400 korban jiwa yang meninggal pada saat terjadi penjarahan di Mall Klender. Mereka semua terjebak, tidak bisa keluar pada situasi saat itu. Tentunya ada yang meninggal sebagai penjara pada saat itu dan juga mungkin masih ada karyawan yang bekerja di sana harus meninggal juga dari kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Mall Klender benar-benar mencekam. Benar-benar tuh kalau malam hari sepi di sekitar daerah Mall Klender. Banyak kesaksian yang kita bisa lihat, cerita-cerita yang beredar dari orang yang berjualan atau orang yang lewat Mall Klender atau bahkan yang tinggal di sekitar Mall Klender. Terdengar suara teriakan dan juga minta tolong. Padahal malam itu gak ada siapa-siapa di sana. Nah seperti apa ceritanya? Langsung aja kita bahas. Gen Z mungkin belum tahu atau belum pernah dengar cerita-cerita ini. Tapi cerita ini pernah viral di zamannya. Dan mungkin aja lokasi-lokasi pernah terjadi peristiwa Mei 98. Ya mungkin gak semua ya. Tapi udah direnovasi dan sekarang jadinya itu udah bagus. Tapi ya tetap aja goresan peristiwa memilukan seperti tidak bisa hilang dari ingatan. Setelah kerusuhan Mei 98 dalam peristiwa Mall Klender, jadi banyak warga itu yang nggak berani lewat malam-malam tuh. Karena memang kondisinya sangat mencekam. Biasanya sekitar jam 10 malam jalanan itu udah sangat sepi. Menurut pengakuan warga sekitar, kalian juga bisa lihatlah di berita-berita ya. Jadi waktu setelah kejadian itu, warga itu kerap mencium ada bau dan juga bau busuk. Bau itu berasal ya bekas dari kejadian memilukan tersebut. Bahkan setelah seminggu kejadian, warga tuh ketika melintas di depan tempat tragedi itu,
banyak yang mendengar suara tangisan misterius, jeritan, dan suara minta tolong. Seperti salah satunya cerita viral ini. Cerita viral dari seorang supir Metro Mini 506 jurusan Pondok Kopi Kampung Melayu. Kejadian itu terjadi setelah beberapa waktu tragedi pembakaran Mall Klender. Jadi guys, dulu itu ada Metro Mini, bus yang kadang kalau kita naik itu kecepatannya di luar nurul. Dan di Metro Mini itu nggak jarang ya ada pengamen, tukang cangcimen itu masuk ke dalamnya. Bahkan ada juga yang dulu tuh sejaman gue naik Metro Mini, preman yang tobat, terus katanya daripada dia melakukan tindak kriminal, mending dia minta-minta kayak begini. Nah dulu gue waktu masih sekolah bingung aja ya, kenapa dia nggak kerja aja begitu. Nah kita balik lagi ke cerita horor supir Metro Mini ini. Waktu itu udah malam hari, nah sang supir lewatlah kawasan Buaran. Tiba-tiba aja dia melihat bahwa ada pegawai-pegawai mall yang berhentiin si Metro Mini ini. Ya udah dong, sang supir seneng. Wah, banyak penumpang nih. Akhirnya para pegawai itu masuk ke dalam bus Metro Mini. Bang Ucok namanya, seneng lah dia tuh. Sekali narik, busnya langsung penuh. Awalnya Bang Ucok itu biasa-biasa aja ya, nggak ada pikiran mistis segala macem. Karena hatinya lagi seneng penuh. Tapi di situ dia juga udah merasa ya, kok ada yang aneh sama penumpangnya. Jadi saat itu jalan sampai melintasi Mall Klender, penumpangnya kompak turun semua. Mereka baris berbaris tuh ganti-gantian ngasih uang ke si Bang Ucok. Tapi Bang Ucok mikir, loh kok turun semua di sini? Pada mau ngapain nih malam-malam? Dan Bang Ucok baru inget kan, lah ini kan yang kemarin mall ada tragedi kebakaran itu. Akhirnya Bang Ucok jalan, sampailah dia di terminal Kampung Melayu. Nah, pada saat itu dia cek uang pembayaran tadi, ternyata udah gak ada. Bingung lah dia di situ. Ceritalah tuh langsung sama supir-supir lainnya. Ternyata mereka para supir cerita juga mengalami kejadian-kejadian di luar nurul lah ketika melintasi tempat tragedi itu. Nah kalau lo inget nih, ada satu videonya yang viral banget nih. Nih coba lo lihat. Ada apa mas? Enggak apa-apa pak. Oh, curiga dengan penumpang yang baru turun ya? Kalau curiga, periksa lagi aja uangnya. Hah? Kok uangnya jadi kayak begini? Ini sih uang kebakar. Namanya juga orang kebakar, pasti uangnya juga kebakar. Maksud bapak? Penumpang yang tadi itu kan matinya kebakar, Bang. Mati kebakar. Ada tuh dari mana? Mereka itu senasib dengan kita. Kita ini mati terbakar waktu peristiwa Mei lalu. Gak hanya itu guys, kisah lainnya setelah tidak jauh dari tragedi Mall Klender dialamin oleh seorang anak yang ayahnya ikut meninggal dari tragedi ini. Yanto namanya. Saat itu Yanto sebetulnya sama kayak pemuda lainnya, niatnya ingin menjarah Mall Klender. Tapi ayahnya justru melarang Yanto. Jadilah tuh Yanto sama teman-temannya mengurungkan niat lah untuk masuk dan menjarah Mall Klender. Karena dia lihat juga di dalam mall itu udah benar-benar chaos ya, diserbu oleh ratusan orang. Dan dia juga melihat seperti di atas itu udah mulai terjadi kebakaran. Namun naasnya, sang ayah yang awalnya melarang, tapi justru masuk dan terjebak di Yogyakarta Plaza Klala itu. Ibu Yanto bahkan sempat menyalahkan Yanto karena bilang pengen ikut menjarah waktu itu. Kini mereka semua khawatir dengan keadaan ayahnya. Namun ternyata semua itu terlambat karena setelah mereka datang ke sana, petugas-petugas sudah membawa mayat-mayat yang hangus terbakar. Dari sinilah pencarian Yanto bersama dengan kakaknya di Mall Klender dilakukan. Mereka saat itu berusaha mencari, namun tidak ada hasil. 3 hari setelah kejadian itu, jenazah ayahnya belum juga ditemukan. Yanto dan keluarga berharap cemas dan juga sedih tentunya. Kemana perginya sang ayah?
Yanto yang saat itu lagi merenung di teras, tiba-tiba melihat ada pemulung yang sedang mengambil sampah di depan rumahnya. Pemulung itu anehnya memandangi Yanto dengan tatapan yang cukup tajam. Yanto merasa kenapa sih sebenarnya pemulung ini akhirnya menghampiri sang pemulung. Lalu pemulung itu tiba-tiba bilang, katanya ada yang nyari Yanto di lantai 3 Mall Yogya. Posisinya ada di samping tangga jalan. Mendengar itu, Yanto bingung dong. Lah, ini orang siapa sih? Kok bisa-bisanya ngomong ada yang nyariin dia di lantai 3 Mall Yogya? Kan kemarin mallnya kebakaran. Keesokan harinya, abangnya Yanto kembali pergi ke Mall Klender ya untuk mencari ayahnya. Dan bisa dibilang pencarian itu memang sangat sulit karena kondisi-kondisi jenazah itu sudah habis dilalap si jago merah. Dicari-cari terus tuh sampai sore, tapi ternyata nggak juga membuahkan hasil. Akhirnya abangnya Yanto memanggil si Yanto untuk bantuin dirinya. Yanto tiba-tiba keinget tuh sama pesan pemulung tadi. Katanya di lantai 3 ada yang nyariin dirinya. Ya udahlah, langsung Yanto sama abangnya tuh menuju ke lantai 3. Dan inilah ternyata yang benar-benar bikin merinding. Waktu mereka ke lantai 3 mencari jasad ayahnya, disitulah akhirnya mereka melihat walaupun jasad ayah ini udah gak dikenalin gitu ya, tapi ada jam tangan yang dipakai yang ternyata itu gak terbakar. Jam tangan yang biasa digunain ayahnya ternyata masih utuh dan tidak terbakar. Melihat hal itu, Yanto pun bersama keluarganya sedih melihat kenyataan kalau ternyata ayahnya sudah tiada. Dan yang masih mereka bingungkan adalah sebenarnya siapa pemulung tadi yang memberi pesan tersebut. Lalu ada lagi nih kisah dari penjual nasi goreng keliling. Malam itu penjual nasi goreng keliling lah dia menjual dagangannya, termasuk dia melewati Mall Yogya Plaza. Jalanan itu benar-benar lagi sepinya karena memang yang seperti yang tadi gue bilang, keadaannya itu mencekam. Jadi ketika di atas jam 10 malam itu banyak orang yang enggan untuk lewat dan memilih untuk di rumah aja. Tiba-tiba terdengar seperti ada suara yang manggil-manggil dirinya, manggil-manggil pengen beli tukang nasi goreng dari arah parkiran mall. Abang, tukang nasi goreng. Penjual nasi goreng itu berhenti dan seketika dia lihat, lah ini nggak ada siapa-siapa. Terus siapa yang manggil ya? Nah di situ dengan agak takut ya, karena dia lihat nggak ada siapa-siapa, dia coba tuh dorong lagi dagangan nasi gorengnya. Sampai kembali dia mendengar ada suara-suara yang memanggil tukang nasi goreng. Bang, beli dong bang nasi gorengnya. Siapa yang nggak seneng lah sebagai tukang nasi goreng kalau jualan barangnya tuh dibeli. Walau sebetulnya mungkin rada serem juga. Penjual nasi goreng itu lihat kiri, lihat kanan. Dan pas dilihat kanan ternyata ada seorang lagi berdiri di pinggir jalan. Tapi pas dia lihat lagi kakinya itu melayang alias tidak menginjak bumi. Tubuh dan pakaiannya tampak compang-camping seperti habis terbakar. Melihat itu penjual nasi goreng langsung lari ngibrit ninggalin gerobaknya. Mengapa di balik terjadinya peristiwa-peristiwa yang memilukan, yang menimbulkan trauma, ingatan kelam, luka yang mendalam, terus akhirnya di satu tempat itu banyak sekali cerita-cerita horor yang beredar. Bahkan kalau kalian cari di internet itu, ya banyak nih cerita-cerita seperti ini. Nah itulah yang disebut dengan hauntologi. Nanti gue jelasin di akhir, dan ini ada satu cerita horor lagi terkait 98. Selanjutnya guys, gue nemu lagi kejadian horor yang justru terjadi jauh tuh dari tahun 98 ini di tahun 2023. Di salah satu akun TikTok yang namanya Ibram. Ibram saat itu malam-malam nonton di sebuah mall di Jakarta. Dan dulu mall itu pernah terjadi tragedi kebakaran tahun 98.
Gue nggak tahu ya, Ibram itu pernah tahu nggak dulu pernah ada kejadian kelam di sana, dan pasti dia juga mikir bahwa walaupun ada, toh kejadiannya udah lama terjadi dan nggak mikir hal-hal horor yang ada. Kejadian saat itu pas lagi malam, Ibram iseng lah dia ngecek tuh bioskop mana sih yang paling murah, sampai akhirnya dia dapet lah tuh di mall yang pernah terbakar di tahun 98 tersebut. Nah, ketika Ibram datang, dia terkejut lah kalau pintu masuknya udah ditutup, lampunya juga udah mati semua. Lah, di bioskop buka apa enggak sebenarnya? Dia pun nanya tuh sama satpam. Sama Pak Satpam lalu diarahkan tuh menuju lift belakang alias lift gudang. Saat itu mall juga udah dalam kondisi sepi. Ya udah malam, jadi kalau bioskop kan kadang masih buka sendirian tuh, sementara toko-toko lain yang udah pada tutup. Dan di sana Ibram pasti merasa beda dong naik lift biasa dan juga lift yang di gudang. Ibram pun akhirnya naik lift dan dia pencet di lantai 5. Pas dia naik lift, Ibram itu kayak ngedenger ada suara-suara aneh di luar lift. Tapi pas liftnya itu kebuka, ternyata gak ada siapa-siapa. Ibram pun akhirnya sebelum ke bioskop dia ngelewatin kayak tempat bermain anak-anak. Yang mana dia merasa dari tempat itu ada satu sosok yang lagi perhatiin dirinya. Tapi Ibram gak mau noleh ke arah sana. Jadi kayak lu lagi diliatin gitu, tapi pas lu lihat tuh gak ada orangnya. Nah itulah yang Ibram alamin. Akhirnya dia cepet-cepet tuh buru-buru menuju ke bioskop. Masuklah tuh Ibram ke bioskop. Nah ketika dia udah masuk ke ruangannya, dia ngelihat penonton malam ini cukup sepi. Kalau gak salah itu sekitar 8 orang. Ibram pun akhirnya melewatin mereka. Nah saat itu Ibram nontonnya film horor. Nah dia tuh duduk di kursi paling belakang. Akhirnya lampu gelap, film pun dimulai. Nah ketika film dimulai, Ibram itu iseng lah dia lihat ke bawah. Ini orang pada pacaran apa ngapain ya? Nah ternyata yang dia lihat itu cuma ada 2 orang doang. Loh yang lainnya kemana? Film bioskop terus dimulai. Ibram nonton sendiri. Gue gak tahu ya ini bocah gabut apa gimana. Dan Ibram pun coba menikmati film horor yang disetel di malam tersebut. Situasi di bioskop jadi tambah dingin. Ibram ngeliat jam dan ini tuh udah jam sekitar mau jam 12 malam. Kok ini yang nonton sepi banget ya? Ada jumpscare gak ada yang teriak. Ada jokes gak ada yang ketawa. Tapi dia masih mikir positive thinking. Mungkin yang lain pada ahem kali ya sama pacarnya. Karena situasi bioskop sepi, Ibram coba ngambil gambar dan foto bangku yang ada di depannya. Tapi nggak taunya kosong, nggak ada orangnya. Ibram saat itu benar-benar ketakutan. Kok bisa tadi ada orang terus jadi kosong nih bioskop? Jangan-jangan gue cuma nonton sendirian. Dan dia juga kayaknya nggak ngeliat gitu loh. Ada yang keluar orangnya apa gimana? Tapi udah kepalang tanggung nih, udahlah dia tungguin aja nih filmnya sampai selesai dengan kondisi badan yang mungkin merinding. Singkat cerita, akhirnya film selesai, lampu pun menyala. Nah pas lampu itu nyala, Ibram lagi-lagi dibuat kaget karena, loh kok tiba-tiba ada orangnya? Sedangkan dari tadi film dia lihat nggak ada orangnya. Jadi mereka itu semua kayak menghilang pas nonton film. Tahu-tahu pas selesai ada lagi tuh orang, nggak tahu tiba-tiba bisa balik dari mana. Ibram ketakutan langsung ngibrit keluar bioskop, lari turun ke bawah. Itu deh guys cerita-cerita yang berhubungan dengan Mei 98 ya. Gue nggak tahu tadi kalau si Ibram itu dia salah lihat apa gimana. Nah kalau menurut kalian gimana? Yang jelas kita doakanlah semoga para korban yang tidak bersalah dapat diterima amal dan ibadahnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Itu deh guys akhir dari episode kali ini, dan mungkin gue pengen jelasin tentang hauntologi. Hauntologi adalah peristiwa-peristiwa memilukan yang menimbulkan luka mendalam, ingatan yang kelam atas kejadian tersebut yang lalu diwariskan secara turun-temurun tuh. Jadi hantu yang ditemukan bukanlah hantu berwujud genderuwo, pocong, kuntilanak, tapi justru hantu yang membayang-bayangi atas kejadian tersebut. Suara-suara yang meminta keadilan, suara-suara yang meminta pertolongan atas kematian yang mereka alami.
Ya karena kita nggak bisa pungkiri ya bahwa peristiwa dan kejadian itu benar-benar kelam serta memilukan yang terjadi pada Mei 98. Semoga kita semua dapat belajar banyak dari peristiwa Mei 98. Nah hari ini juga mulai timbul tuh suara-suara apakah hantu 98 akan kembali bangkit di tahun 2025. Karena berita-berita sekarang yang beredar adalah krisis ekonomi, PHK di mana-mana, cari kerja tuh ngantrinya susah bener. Dan itu ada kekhawatiran dari masyarakat. Aduh jangan sampai deh kejadian 98 terulang lagi. Indonesia krisis ekonomi. Tentunya hal ini sama sekali tidak kita termasuk gua harapkan. Semoga dari peristiwa 98 kemarin tidak terulang kembali di tahun 2025 seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang ketika kita baca berita-berita tersebut. Dan itulah yang dinamakan oleh hauntologi. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Besok kita bahas apa lagi boleh request komen di bawah. Ciao.